Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita di malam pertama ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judul nalah kita sepakati adalah perjalanan menuju akhirat. Berarti sepanjang 1 bulan penuh, setiap malam setelah salat Isya menjelang salat tarawih, kajian kita secara bersambung menjelaskan secara ringkas lah fase-fase perjalanan kita menuju tujuan akhir yang disebut dengan akhirat. Maka itu kita pilih judul dan disepakati oleh pengurus. Harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, kita bingung. Kekama gitu lah. Dan banyak orang yang bingung sesudah hidup di dunia ko kamanga dima dan apa yang akan dialami setelah itu. Maka persoalan dunia yang hanya sedikit sakit ndak bara amuh kita habis-habisan. Di mana umur kita paling-paling umur kita mencapai 70-an dan normal. Kok lain mana 80 tu lah agak kurang. Amuh kita habis-habisan. Sementara kehidupan yang panjang setelah mati, yaitu kehidupan yang kekal abadi, sejauh malu kita habis-habisan baru. Makalah kita bian judulnya, amuh nak tahu apa kalah di talesiakan lalu nak tahu jadi malam hari kini ko tahapan perjalanan kita secara ringkas ke akhirat. Maka mari kita mulai dua dasar kaji kita malam hari kini. Yang pertama surat Al-Mu'minun yang tak kita buka, cukup kita tahu surat yang ke-23 semenjak ayat ke-2 balik sampai ayat 6 balik. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai ayat 6 balik. Kemudian surat Al-Jumu'ah surat yang ke-62 ayat yang ke-8. Yang ringkasannya adalah bermula kita dikumpulkan di alam ruh. Itu seluruh ruh anak cucu keturunan Nabi Adam yang akan ditempatkan di dunia, semuanya dihimpun oleh Allah, dikumpulkan dan diambil perjanjian sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, alastu birabbikum. Lebar panjangnya panjang, tapi kita ringkas. Di situ sebelum masing-masing kita dikirim ke dunia, lah diambil perjanjian masing-masing akan taat, akan patuh, akan menyembah beribadah hanya kepada Allah saja. Lalu kemudian satu persatu ruh tadi dikirim ke dunia melalui rahim ibu. Berarti gelombangnya, tahapannya adalah tahapan alam ruh, di mana alam ruh tu kini kita lah nak tahu lah lupa entah di mana. Kemudian menuju alam rahim, lalu lahir, tiba di dunia sampai ajal mati. Setelah mati roh kita di barzakh, jasad kita di tanah. Kemudian tiba masanya kiamat,
diciptakan jasad baru dari bibit lama, pas tidak lebih tidak kurang umur bara kita mati, bentuk sia kita mati, seperti itu sebagaimana tercantum dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian ruh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad baru, terjadi hidup kembali, namanya hidup yang kedua, kebangkitan. Nah, tiba kita di akhirat. Secara bahasa arti akhirat itu yang paling ujung, paling akhir. Ada akhir, ada akhirah. Kalau akhir, yang akhir. Kalau akhirah pakai ta marbutah itu maknanya tidak ada sesudah itu lah. Benar-benarnya akhirat. Itulah sampai di akhirat. Mulailah proses semenjak kebangkitan, hidup kembali, digiring ke tempat berhimpun, sampai berkumpul, menunggu, menanti untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia, dihadirkan saksi, didatangkan bukti-bukti, kemudian diberikan kitab catatan amal, penimbangan, pembalasan, pengelompokan. Ada yang digiring menuju neraka, ada yang diarahkan menuju sirat titian, ada yang jatuh, ada yang selamat, tiba di seberang namanya kantarah, menunggu di situ, selesai proses akhir, masuk ke surga. Tiba di surga nanti menempati posisi sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuk kita masing-masing. Itu ringkas perjalanan kita. Jadi ringkasnya ada 5 tahap. Tahapan alam ruh, tahapan rahim 2, tahapan dunia 3, tahapan barzah sampai tahapan akhir 5. Itu yang kita lalui. Kini kita lah berada di tahapan dunia. Masing-masing tahapan itu ada nanti namanya pintu-pintu yang kita lewati. Dari alam ruh, tiba di rahim, usia janin dalam perut ibu sampai bulan, ditiupkan ruh. Allah perintahkan kepada malaikat khusus meniupkan ruh. Maka terjadilah kehidupan rahim umur sampai bulan. Itu dalilnya surat Al-Mu'minun tadi. Ditiupkan roh, ditambah dengan hadis sahih. Kemudian kepada malaikat Allah sebutkan ruh yang ditiupkan ke jasad itu rezekinya sekian, ajalnya sampai segitu, amal usahanya itu, bahagia sensaranya saya tetapkan. Ketika itu baru tahu malaikat. Dengan catatan segala sesuatunya lah tertulis di alam azali. Azali itu maknanya sebelum segala sesuatu ada, semua yang akan terjadi, semua yang akan berlaku lah tertulis, tercatat. Maka ketika ruh ditiupkan ke rahim itu, ketika itu malaikat baru tahu baru. Itu menurut sebagian ulama. Sampai kau bermula ketika ruh awak ditiupkan ke dalam janin yang dalam perut ibu, sampai rezeki tidak lebih tidak kurang dari apa yang telah ditetapkan. Cuma rezeki termasuk takdir mu'allaq, takdir yang disangkuitkan ke usaha. Lalu ajal tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa maju walaupun sesaat, tidak bisa mundur. Itu pasti itu. Tidak bisa juga. Kemudian yang ketiga, amal usaha. Ini tidak tahu, kita tidak tahu apa usaha kita. Lalu bahagia sengsara.
Selesai di proses rahim, kemudian menunggu sampai waktu tiba bila lahir. Dokter, para medis, kita hanya bisa menduga, tapi pastinya bila lahir tak tahu. Lahir ke dunia 9 bulan lebih kurang. Berarti prosesnya dari alam rahim menuju dunia lahir. Itu gerbangnya tu. Dari alam ruh ke alam rahim peniupan ruh. Dari rahim ibu menuju dunia lahir. Setelah kita lahir, lahir itu kan bahasa Arab zahir. Zahir, zahir itu yang jelas, yang nyata, yang nampak, yang terang. Nama zahir. Beku dirawak pada nama lahir. Lahir. Kenapa namanya zahir? Nampak nan salamau ko tanduk di paru ibu. Janin namanya tersembunyi. Bamang ko bayi dalam paru ibu namanya janin, arti janin itu tanduk, nak nampak tersembunyi, janin. Di mana tanduk? Di batin. Batin tak nampak. Batin tu parui. Batin. Derawak lahir batin. Lahir zahir nampak. Oh laki-laki. Oh padusi. Oh warnanya begini. Bentuknya ikut zahir. Zahir dunia. Dari zahir, dari lahir sampai mati. Dari lahir sampai mati. Itu namanya tahap kehidupan dunia. Bara lamanya kita hidup dunia sampai mati namanya umur. Umur, ain mim ra, umur. Umur itu artinya imarah, memakai, memanfaatkan, mempergunakan, mengisi. Ini kok kita sedang mengimarahkan musaji. Imarah memakmurkan, memakai, mempergunakan, memanfaatkan, mengimarahkan. Abanamu lahnya umur sabuk salamu roh di badan aku segitu lamunya mengimarahkan, memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasad. Jasad adalah barang yang dipakai, barang yang dipergunakan untuk hidup dunia. Abara lamunya dipakai segitu umur. Awak tak tahu umur awak dah, tapi barang yang terpakai baru tahu awak. Barang umur tak tahu awak. Jadi bara lamunnya ruh memakai jasad, umur. Lalu batas akhirnya memakai jasad, ajal. Ajal, batas akhir. Batas akhir sampai bilanya memakai jasad, ajal. Setiap kita punya ajal. Segala sesuatu ada ajal, ada batas akhir. Pengajian kita malam hari kini kau ada lo ajalnya, ada ajal, masing-masing ada ajal. Jadi ajal tu nak mati. Ajal tu batas akhir. Sampai di batas akhir ajal baru mati. Ana mati artinya adalah pergi, meninggalkan, berangkat, tiada, hilang. Itu mati. Derawak namanya mati. Bahasa Sinanya maut. Mata menjadi maut. Mati diterjemah bahasa Wak, pergi, berangkat, meninggalkan, hilang, tiada. Matinya. Ana pergi, ana hilang, ana berangkat, ruh. Ruh pergi, berangkat, meninggalkan jasad. Karena masanya memakai jasad lah selesai. Kalau bahasa kontraknya lah habisnya harus meninggalkan jasad. Lalu kenapa dikeluarkan jasad? Begini. Seketik. Di alam rahim, ruh itu dimasukkan, ditiupkan ke janin. Maka kalau mati mengeluarkan. Sebab ruh tidak mau keluar seorang. Ruh itu terlalu mencintai jasadnya dan suka hidup dunia. Apalagi inyo tidak siap, tidak berbekal,
untuk berangkat ke alam berikutnya, sehingga harus dikeluarkan. Dikeluarkan roh cakap tu ada dengan dicabut, nazak, ada dengan lemah lembut, bahkan jadi sumpah wan naziati gharqa wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa sedahsyat-dahsyatnya dan demi malaikat yang mencabut nyawa selembut-lembutnya. Surah An-Nazi'at disumpah. Nah, proses pencabutan ruh cakap dia lah habis masuk kontrak jasadnya. Namanya itulah namanya sakarat, sakaratul mauti. Kalau di karyan nazak, atau mati. Jadi mati adalah sampai hal yang kita tidak tahu mati. Nanti akan sambung kajinya. Dima, bila, lantaran apa, dalam keadaan apa, tidak tahu. Dima, bila, lantaran sebab apa, dalam kenapa, kita tidak tahu. Dalam kajian berikutnya kita sampaikan. Itulah mati. Mati, kemudian ruh berada di barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yubatun, ditempatkan di barzakh. Kalaunya yang si mati cakap ruhnya ketika berjasad lagi baik-baik, ya dikumpulkanlah di iliyin, ditampai orang yang baik-baik. Kalau tidak, ya disijin. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruhnya, disijin. Ruh yang berada di ruh yang baik-baik di dunia ko, yang saleh-saleh lah yang bisa pergi ke mana-mana dan istirahat. Bahkan ada yang mengembara ke surga bermain-main, seperti roh yang mati syahid. Tapi celaka dan celakalah ruh yang ketika di dunia tidak taat, tidak saleh, tidak baik, tidak berbekal. Itu yang merasakan nanti namanya azab kubur, kesengsaraan kubur, kesepitan kubur dan segala macam. Ruh berada di situ. Dan jasad ya di tanah. Jasad di tanah, berada di tanah. Karena asal jasad dari tanah, ya kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Taha, surat ke-20 ayat 55. Ya, dari tanah jasad kami ciptakan, kemudian ke tanah kami kembalikan jasadmu, dan dari tanah itu pula nanti akan dibangkitkan di akhirat. Surat Taha, surat ke-20 ayat 55. Itu saat dan jasad selesai kerajaannya. Sekali-sekali ruh bertemu dengan jasad. Ketika kita ziarah kubur, ruh diizinkan kembali ke jasadnya atau ke tempat di mana jasadnya berada dulu, untuk menjawab salam penghuni, untuk menjawab salam siapa yang berkunjung ke kubur. Jadi kalau kita berkunjung ke kubur, ruh-ruh yang bebas, ruh-ruh yang lepas, ruh-ruh yang tidak mengalami kesengsaraan, maka nya diizinkan kembali ke tempat di berada jasad, walaupun jasadnya lah habis. Karena orang ni hidup ziarah kasinan, maka jawablah salam. Jadi ketika kita masuk komplek perkuburan, kan kita baca ketika itu assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai para penghuni perkampungan orang mati, orang-orang mukmin dan orang muslimin, atau assalamualaikum ahlad diyar wahai penghuni kubur. Nyesinan dijawabnya, di kita tidak terangkan. Dia mengenal siapa yang ziarah. Jadi walaupun jasadnya lah habis, tapi roh diperkenankan, diizinkan kembali ke tempat di mana ada jasadnya untuk menjawab salam. Nabi sering ke Baqi' mengucapkan salam dan doa. Baqi' di Madinah. Itulah jasad kita selesai kerajaannya habis. Kita baru barzakh. Setelah sekian lama dunia ko, kemudian tibalah klimaksnya namanya kiamat. Kiamat kan habis semua. Kiamat kalau bahasanya tutup buku, tutup galih. Allah memerintahkan alam semesta, alam tertinggi dalam terbawah, alam langit, sajak mulai di langit, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, sampai bumi bergoncang segoncang-goncangnya, habis semua, mati semua, tidak ada yang tersisa. Yang sisa cuma Allah. Kiamat. Selesai kiamat, proses Allah ciptakan alam baru, alam akhirat. Dalam surah Ibrahim, langit bumi yang lama diberi bumi yang baru.
yauma tubaddalu ardu ghairal ard was samawat, diganti bumi yang lama dengan bumi baru, langit yang lama dengan langit yang baru. Tentulah langitnya akhirat, bumi akhirat. Bagaimana keadaannya kita tidak tahu. Nantilah tiba di sini tahu. Selesai semua, lalu Allah dengan maha kuasanya menciptakan lagi jasad baru. Kau seketik kita mulai, walaupun kaji kita sampai ke sini nanti, pikir kanan, bahwa kita kau mati umuabara bantu sia, jasad kita nanti diciptakan seperti itu. Pas ketika kita lalu umuabara, kita bantu sia lalu, jaga pagi kan minta ikut aja. Ini makanya jago pagi itu cerminan gambaran kebangkitan dari akhirat. Makanya kita setiap pagi membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa linusyur. Nanti juga kita nanti akan dibangunkan setelah tidur panjang mati, jasad kita nan baru. Tapi bentuknya tidak ubah yang lama. Lalu kembali roh yang di barzah tadi dilepaskan masuk ke jasad, nya kenal dengan jasad. Sebab jasadnya bentuk nalamo, model nalamo. Jadi kalau mau mati kini, kamu tak iko, cuma mati lanjang. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mati dibangkitkan model iko aja bentuk, cuma mati lanjang. Nak tukar. Jadi ketika bangkit nanti kita kenal masing-masing awak. Andaikan kita di satu tumpak nanti dibangkitkan bertemu kita. Tapi kita tak tahu. Kita jasad kita dikeluarkan apakah di satu tumpak, satu tampik atau terpisah-pisah tak tahu. Itu makanya kita kenal nanti. Yubassarunahu. Kita bisa pandang memandang, celik-mencelik. Tapi wala yasalu hamimun hamima. Tak sempat bertanya. Tak sempat bertanya. Itu surah Al-Ma'arij. Tak sempat bertanya. Lah masuk roh ke jasad baru, hidup. Itulah hidup yang kedua. An-Nusyur namanya. Tiba dibacaan dua kali lalu, jago lalu An-Nusyur. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin an-nusyur. Kepadanya kita akan kembali dibangkitkan lagi dan dikumpulkan. Jadi sebenarnya setiap pagi kita di kanan itu. Kalau pagi hari kini kita jago lalok tu mati kecil, jago pagi kebangkitan kecil, nanti setelah mati gadang, mati besar, al-mautul kubra, nanti kita akan dibangkitkan lagi di hari akhirat. Bedanya jago lalok pagi kita di kamar berselimut, berbaju di ruang ketek, tapi nanti berbangkit setelah tidur panjang mati, kita telanjang bulat, tidak dilindungi apa-apa. Bedanya cuma pengenal kita tak kelawan jenis, pengenal kita ke diri kita masing-masing. Tak sempat bertanya kerana huru hara kebangkitan itu luar biasa. Nah, ringkas, setelah roh dimasukkan, kita bangkit, lalu terjadilah nanti namanya pengumpulan di mahsyar. Terjadi namanya hisab. Aku yang menakutkan hisab. Hari perhitungan, hari pertanggungjawaban, hari pembagian kitab catatan, hari di mana kita diberi belasan, dan hari di mana kita ditimbang, lalu dikelompok-kelompokkan kama kita akan mengarah ke neraka atau ke surga, tidak tahu. Tergantung kita kini dan rahmat Allah. Itu ringkasnya, dia pembuka ringkas. Jadi tahapan perjalanan kita buat ringkas, kerana kata kita habis. Ringkasnya mula balik alam ruh kita, kemudian masuk ke perut ibu satu persatu, lalu lahir ke dunia. Dari dunia mati sore Al-Jumu'ah sudah mati, kemudian berada di barzah, kiamat, diberi jasad baru, dikembalikan roh, hidup lagi, dikumpulkan di mahsyar, lalu disidang, diadili, dihisab, diminta pertanggungjawabkan tentang apa kerja kita dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu setelah proses-proses dari berakhir di neraka
ada yang kekal abadi, ada yang sementara, atau menuju surga melalui jembatan sirat, titian sirat, ada yang jatuh, ada yang selamat, ada yang tertahan di Al-A'raf sampai selesai proses. Kemudian baru di Kantara, diselesaikan semua persoalan dan masih tersisa, disilakan masuk surga, menempati tempat masing-masing. Selesai kaji kita malam ini gambaran ringkas, dan akan kita kaji dan akan kita pelajari sepanjang 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya. InsyaAllah setiap malam akan kita tayangkan. Siapa yang ingin nonton balik. Siapa yang tidak ingin nonton, tidak ada. Siapa yang tidak mencari, tidak ada. Jadi kita lah live kan ke pelosok. Di ambo malam ko 2 tampe sama dengan tahunnya lampau. Jadi ambo tidak sikut tarawih, sudah mengaji langsung cabut. Sekian kaji kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.